acting sebelumnya. Iya memang iya. Memang Kenapa bisa yakin kau ambil tawaran ini untuk bikin film? Gua gini, Marathon Season 2 kan ya puji Tuhan kan door ya gitu. Iya. Iya kan? Alhamdulillah kan, puji Ya. Tuhan meledak gitu kan. Kita waktu itu. Gue mau nge-push lo orang ke limitnya, bener-bener limit sih. Melewati batas. Iya. Gue pengen lo orang nge-push diri lo orang sampai bener-bener limitnya udah kayak ya itu yang kayak yang Yuka rasain. Paham sih yang maksud. Karena tadi pun siapa tuh yang ngomong siapa yang ngomong tadi ya? Pokoknya nggak semua orang itu punya kesempatan ini. Iya. Iya. Nggak semua orang itu punya kesempatan untuk bikin film, Iya. nge-direct, main. So when I get a chance Why not? buat nge-push limit lu semua dan gua, yang kalian tahu saya muntah air 4 kali saking stresnya, itu ya why not gitu. Tapi itu diingetin juga sih sama acting coach kita sih, Mas Ikrut dibilang kayak banyak orang pengen di posisi kalian. Iya, banyak orang. Walaupun kita Dia udah selalu bilang itu loh, banyak orang pengen di posisi kalian, kayak Man, kalian. they beg for it. Mereka anjing, gue mau, gue pengen gitu. Masa gue dapat kesempatannya? PH datang, Om Jimmy Parsidar datang. Brevi datang. Zap handsome guy. merahnya udah berkurang jauh tuh. Tapi kalau misalkan Mr. Credit. kalau misalkan kita orang tipe-tipe taruhlah, lu kasih kita pressure yang segitu tinggi, kan ada kemungkinan di mana kita either nyerah apa enggak kita take it for granted aja kesempatan ini. Karena gue tau lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin banget lo orang bukan tipe yang kayak gitu. Gue yakin sih. Kalau gitu gue ganti pertanyaan. Oke. Nah, soalnya kata-katanya gue masih inget nyentot ya. Apa? Ini kita ada tawaran film. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut. Itu sebenarnya kayak akhirnya semua kan milih ikut kan. Yang nggak mau nggak apa-apa nggak ikut kayak. Dan semuanya milih ngambil gitu. Tapi gue boleh nanya aneh gak sih? Boleh nanya Ini Niko dulu apa ya? Silakan Niko, sorry Nick. Ingatin jangan lupa. Kalau gitu, tujuan pribadi lu membuat horor-horornya apa? Goalnya kemana? Karena jujurnya ada alasan kenapa kemarin gue nanya ke Mas Joko soal insecurity segala macam, karena yang tadi Yoka bilang betul. Begitu dapet kesempatannya, gue pengen memberikan seluruh yang gue mampu, seluruh kemampuan gue. Tapi kan gue tahu kemampuan gue terbatas ya. Ini dunia baru buat gue. Gue semacam kayak punya shortcut buat dapat kesempatan ini. 20% orang-orang yang selalu ada di produksian Mas Joko juga itu 20% orang yang memang back for this gitu. Kayak mereka mau sampai casting gitu. Memang orang-orang udah di industri ini gitu. Oke. Sementara gue dapet kesempatan cuma-cuma. Tapi memang gue mau untuk belajar. Tapi kan kemampuan gue terbatas. Kata siapa? Kata kita. Kata gue. Gitu. Kita kan nggak pernah lewat proses casting, kita nggak pernah lewat proses belajar acting, segala macam. Belajar acting juga gara-gara film ini doang. Ya. Jadi maksudnya Niko tuh preparationnya tuh tidak sebaik orang-orang di luar sana. Ya. Dan ada pikiran di kepala gue kemarin ketika ngobrol sama Ghost in the Shell, harinya sama Dylan. Apakah kalau cast-nya diganti, lo akan mendapatkan hasil produksi film yang lebih bagus Enggak. lagi gitu. Udah langsung gue jawab enggak. Makanya tujuan lu tuh ini kemana gitu? Ending lu tuh lu pengen dapetin apa gitu dari Harus Horor ini? Endingnya mental orang ketempa, terus ngelihat dunia itu lebih luas lagi. Mental orang ketempa, ngelihat dunia bisa lebih luas lagi, ketemu orang-orang yang hebat-hebat juga pastinya, yang udah kita semua udah ketemu juga apa segala. It's not about numbers. Aku sebelin ya, normalnya orang bikin film, normalnya aku bilang, ya mungkin untuk fame, untuk duit, atau maybe untuk message, sebatas untuk message yang paling kiri. Itu ingin menyampaikan sebuah pesan melalui sebuah karya. Oke, itu yang terakhir. Dia Gua ada. tujuannya untuk naikin orang lain, kan goblok. Enggak dong.
Kenapa goblok? Ya, aneh Bukan aja. naikin orang Itu- lain loh. itu- Kan gue sendiri juga mendirect. Iya. Gue juga Ada nama di situ. Ada nama iya. juga gue di Kayak situ. Punya kredit juga lah di situ lah. Maksud tuh Ger, pertaruhannya gede banget. Akan lebih mudah kalau dia direct orang yang udah aktor gitu. Pertaruhan dia. Iya iya iya. Ulang. Ini, tunggu. Ulang. Enggak. Ulang kalimat lu. Menurut gue nih, sorry. Gue potong, sorry. Nah, Anjing lah. Akan lebih pressure gak buat lo kalau misalnya lo mendirect seseorang yang sudah lebih berpengalaman? Mas jangan ngomong Ciko lah, misalnya ke Ciko kan pernah kenal. kerja sama bareng gitu maksudnya. oke let's say Adil Noah. Misalnya orang itu juga kena ada Oke, lupa. yang baru lah gitu, sesuatu orang baru yang mungkin udah lebih sering banyak main filmnya mungkin udah 15-an, puluhan film. Apa tapi posisinya gue jadi director. Iya. Nggak peduli. Oh, iya, tapi proses Nggak peduli. sih. Maksudnya nggak peduli itu gimana tadi? Iya. Ya maksudnya gue nggak ya profesional. Ya profesional. Ya profesional. Director. Tadi kan bakal berasa beban Pressure nggak kalau nggak, misal pressure enggak. Oh, oke. Makanya gue tanya sebagai apa dulu nih? Kalau sebagai gue direkturnya, iya gue direct anjir. Iya. Ya gue nggak siapapun itu. Job is job gitu ya. Kayak kok untuk menjaga nama, untuk menjaga karya seharusnya kok lebih aman dong kalau misalnya ngedirect mereka memang udah di dunia ini sebelumnya. Betul. Betul. Dalam artian resikonya jauh lebih rendah. Kalau directnya lebih gampang, habis gitu mereka acting atau looks-nya lebih oke gitu kan. Entah itu mau ke komedi atau mau ke drama ya, atau mau harusnya horor, terserah apapun itu. Tapi kenapa kok masih ada kepikiran untuk supaya kalian lebih tinggi, supaya kalian apa? The thing is, kagak seru main aman coy. Nggak, gue bisa menjawab itu sih segala macam. Kagak seru main aman. Kalau lu mikirnya kenapa dia selalu mengambil resiko sama seperti dia ngepick member-member di maraton aja. Banyak orang yang lebih ganteng, banyak orang yang lebih lucu, yang dia kenal luas banget. kecuali gua ya. Kalau lu udah ganteng. Banyak orang yang lebih karismatik. Maksud gua kan kenalan dia kan bukan kita doang. Kenalan dia kan di industri Bukan entertainment kita doang. Bukan kita doang. Bahkan kita bukan apa-apa di dunia industri di entertainment sebelum ini. Iya. Gitu loh. Tapi dia nge-pick satu-satu segala macam ya sesuai dengan apa yang dia mau create aja sih gitu. Iya. Segala macam. Kalau nggak ngapain dia repot-repot ngambil lu dari Jember? Ngapain dia repot-repot ambil anak Dota? Ngapain repot-repot ngambil? Jod, pertaruhannya beda Jod. Paham, tapi kan ini juga salah satu pertaruhan karir dia, Bro. Ini orang di belakangnya jauh lebih gede. Pada saat di pick 1-2, maksudnya kita berkumpul semua di season 2 kan. Pertaruhannya nggak segede itu. Tapi itu enggak. pertaruhan nama dia juga. Iya, tapi kalau menurutku orang di belakang, menurutku emang dari orang dari belakang aku juga sudah percaya dan sudah tahu. Kalau soal pasti kan mereka juga udah riset, Mas. Iya, kalau masalah gini, gue bisa bilang gini, kalau misalnya untuk film, dari PH kan juga membahas skenario. Gitu loh, ala macam. Jadi sebenarnya PH juga mengambil resiko yang sama. Dan Bukan dia maksudnya- doang, PH tersebut pun juga ngambil risiko yang sama. Makanya gue juga heads off sama PH-nya. Iya. Banget. Ya. Gue sangat heads Heads off off. sama PH. Enggak, maksudnya tanpa menjadi siapa-siapa, enggak semua PH bisa mengambil resiko seperti itu. Yes. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau lu tanya gini deh, nggak semua PH bisa menanyakan hal yang sama ke Arab. Arab ini mau lanjutin tergantung lu atau enggak. Gitu loh. Maksud gua ini Pada saat kasus itu ya, pada saat kejadian itu. kejadian itu segala macam. Dan ya menurut gua ya memang sudah ya gua kalau lu mau gini ya gua benci kalau ngomong ini takdir, tapi memang sudah ketemu orang yang tepat di situasi yang tepat aja. Sama-sama orang yang berani mengambil resiko. Mungkin dari PH melihat vision yang berbeda, Ya yang mungkin yang gua nggak bisa lihat juga bisa. yang nggak bisa lihat dia juga kenapa Gua ditunjuk jadi director? Iya. dan Arab dibebaskan sebegitu untuk pemilihan aktor dan cerita. gitu. Padahal ada director lain yang udah mungkin jauh lebih berpengalaman. Udah paham. Jadi tapi yakin sih, PH bener, PH pasti punya POV-nya sendiri sih. Iya. Ada alasan. Dan mereka juga nggak mungkin serta merta cuma kayak oh ini gini, nggak, pasti mereka riset juga, mereka lihat, mereka nontonin, tahu. Berarti akan jadi concern lu nggak kalau sampai ketika film ini rilis ternyata ekspektasi publik justru buruk gitu. Karena gua waktu dikasih kesempatan berakting Sorry. di kepala gua nggak mau sampai quote on quote ini kita dapat dibilang kayak Aji Mumpung lagi dapat wave tiba-tiba bikin film. Itu maksudnya itu dasar gue berusaha memberikan semua yang terbaik gitu. Nah tapi akan menjadi concern lu tidak kalau misalnya sampai film ini tayang nyata komentar orang buruk. Komentar buruk kan udah pasti ada. Itu Iya. yang Oke. Kita diem aja karena komentar buruk. Iya. Gua bangun ngimpi aja kena gitu, ya kan. Jadi kayaknya
Ya silakan. Wih, anjing. Jadi menurut gue there's always first time for everything sih. Benar. Maksudnya kayak buat gue bilang ke Mike, menurut gue there's always first time for everything gitu loh. Maksudnya kayak siapapun yang terjun ke dunia ini pun, ke industri baru pun, pasti akan ada juga yang ngomong ke Aji, mumpung misalnya nama lu lagi naik, lu jadi main film atau apa gitu. Udah pasti ada juga gitu. Pasti ada di itu. orang lain gitu, di aktor-aktor lain yang mungkin udah melewati proses itu gitu. Avenger aja ada yang nggak suka kok. Shit. Kan? Tuh kenapa gua bukan gambling tapi ya lu orang acting anjing. Acting beneran anjing. Bukan jadi diri sendiri loh. Bukan kalau gua mau main aman. Ya udah, ya bener bikin film tentang maraton aja. Udah, masing-masing jadi diri sendiri. Aman. Tapi nggak seru. Jokes maraton is donatan ya gitu-gitu. Nggak seru. Apa serunya? Terus upgrade-nya apa di lu orang? Nggak ada. Di gua apa upgrade-nya? Nggak ada. Jadi kalau nanti akan ada komentar buruk udah pasti ada. Cuma kalau soal ekspektasi punten pisan. Ini mah ekspektasi ya. Lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue kok. Acting lo orang tuh udah menuhin ekspektasi gue. Jadi gue waktu itu kalau nggak salah Event yang katamu the worst tadi. Sorry? Event yang katamu acting terburuk tadi di antara kita, yang the worst. Katamu semua orang udah menuhi ekspektasi. Semua orang yang ada di sini berarti. Iyalah. Oke. Iya dong. Iya dong. Lupa kan gue mau ngomong apa? Sorry. Sorry. Apa tuh? Lo orang udah memenuhi ekspektasi gua. Iya. Jadi Lupa. Keskip. Maaf. Keskip. Aku mau memastikan aja. Sorry. Anjing. Gue mau nanya tadi ya? pasti goblok tak. Gua pikir lagi ya. Apa tuh? Gua tadi mau nanya cuma Iya kan lupa. Kenapa ya? Kita kayak keskip lu gitu. fokus nggak sih? Iya. Ya bener kalau apa seru. Agak shock aja sih emang, tapi gue emang karena tidak pernah terbayangkan sama sekali ya di hidup bisa main film gitu. Itu yang paling pecahnya sih, kayak nggak kebayang gitu. Gak pernah terbayangkan. Bahkan ada yang di luar ekspektasi gua jauh kayak ngentot gua langsung kayak gitu. Ada anjing, apalagi pas terakhir gua preview yang paling terakhir ya. Damn, bro, you guys. Oke. Semua orang ada preventifnya, ada acting coach. Iya kan? Semua orang ada di sini kita ada acting coach, kita belajar untuk acting dulu sampai kita di hari H acting. Tapi kau nggak ada director coach. Maksudnya kau nggak belajar teknis dan lain-lain. Sebenarnya apa tantangan terbesarmu pada saat itu? Kayak apa ya? Oh ternyata kayak gini, aku harus kayak gini. Terus oh ternyata ada yang kayak gini. Sesuatu hal yang ngebuat kau kaget dan mengatasinya bagaimana? Ingat nggak? Kaget ya. Yang paling kaget ya. Paling kaget mungkin diterimanya. Malah bukan soal teknis atau apa, tapi diterimanya. Gimana tuh? Iya. Diterima sama PH gitu maksudnya ya? Nah, kita semua di sini termasuk gua itu diterima dengan baik juga sama semua kru. Oh ya itu sih. Itu dan itu apa ya, back to back juga karena attitude lu orang ke semua kru mau siapapun itu lu orang baik gitu kali ya baik gitu. Itu sih kalau gue lebih kagetnya di sisi itu sih, sama vision gue yang gue nggak bisa bahasain. Oh yang itu ya. Iya, paham nggak? Paham. Yang itulah pokoknya vision gue yang gue tidak bisa keluarin. Sama kayak gue lagi bikin lagu sama WG deh. Gue tuh nggak ngerti. Gue nggak bisa bikin lagu anjing. Iya. Tapi gue cuma ngasih tahu terus Eka yang membahasakan. Nah di sini gue tuh ada yang mentranslatekan dan
dijadikan gitu. Ada Misalnya ikannya. atau Mas Sony Ada ya. EK-nya. Enggak semuanya tapi EK-nya banyak nih. Iya, EK-nya banyak. Iya, dari segala bidang gitu. Iya, ibaratnya, dan gue dikasih kebebasan seluas-luasnya kepala gue. Itu sih yang gue heads of PH kru semua. Dan ya lo orang gue tadi yang potong tadi adalah gue masih ingat waktu itu gue burn out parah banget. Itu gue nangis sesengukan tuh sampai parah banget. Itu gue kirim videonya di grup jadi ada grup yang ini loh yang berlima yang berlima sama almarhumah. Gue chaos parah, gue kirim video ke sana. Lupa lagi ngomong apa, ngentot. Terus Lu burn out. Lu burn out terus lu nangis, ngapain? Lu burn out. video. Oh iya, terus lu orang dan abis itu gue juga ngomong di grup gede juga, grup kita. Dan lu orang nanya satu pertanyaan yang buat gue kayak ngentot, I'm so lucky to have you guys. Yaitu, Mas, kita tuh bener-bener nggak peduli orang mau bilang kita actingnya jelek, mau kita bilang mau actingnya gimana, kita nggak peduli. Sekarang mau nanya satu, lu bangga nggak sama film lu? Mati gua, anjing, pecah nangis cowok ngentot. Itu sih, lu bangga nggak sama film lu, Mas? Kalau lu bangga, kita orang gas. Gua yang nanya itu. Oh, yang nanya Yuka ya? Gue kayak anjing. Gue nyuruh lu nyanyi ya. Ada pasti ada. Is it okay to smoke here? Iya, gue lagi seru banget nih. masih belum sehat ya, sorry. Dia agak skip kepala gue berhenti mulu. Ya itu, lu bangga nggak sama filmnya? Anjing gue kayak. Gue mau nanya tapi kepada yang main nih. Kalau Acoy kan mungkin udah berapa kali ya. Kalau misalnya nih kayak Yuka, kayak Jot, lu misalnya kan merasa kita nggak percaya diri gitu kan. Terus misalnya setelah filmnya tayang, terus ada yang berapa orang atau nyamperin lu, terus kayak abis nonton premiere deh misalnya gitu kayak, gila, lu keren banget atau kayak lu keren banget gitu. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri dalam. Gue bisa jawab men. Gue mereka ya. Jawaban gue, mereka akan denial. Gue nggak mau nonton nggak mau nonton filmnya gua. Gue jamin 2% ketika dipuji, Ger, anjing lu bagus banget actingnya tadi. Lu bakal kayak, nah, karena kalian masih stigma masih yang di tadi. Kalau kalian tuh masih belum merasa deserve gitu. Padahal enggak lo orang acting, kecuali sekali lagi, kecuali gue nggak kasih karakter terus gue kasihnya kalian jadi diri sendiri, boleh lo orang mikir kayak gitu. Masa lo orang acting dan bagus anjing, even better than me. What the fuck, keren anjing. Enggak sih. Gua aja selama syuting kagak pernah gue sebut preview anjing. Iya. Gak pernah mau. Gua tuh selalu jijik ngeliatin gua kalau lagi Di melakukan kamera sesuatu gitu anjing. ya. Gua gak pernah nonton video-video gue 10 tahunan gue yang 5 tahun Gue jijik tapi gue nonton. Kayak gimana ya? Kayak Pengen tahu ya? kayak kurang deh. Iya, pengen tahu iya. Itu tuh. Tapi itu berlaku di semua hal sih. Kayak gue ngedesain logo buat diri gue sendiri nggak pernah gue pakai sampai sekarang gitu. Padahal lu ngedesain sendiri. Ya, gue bisa ngedesain. Gue ngedesain logo DJ buat gue sendiri. Sampai sekarang gue pakai punya orang mulu. Karena gue nggak pernah puas sama yang gue lakuin. Kayak, Itu. Iya. Aneh sih. Kayak yang kita preview di mana? BSD. Yang BSD yang itu, walaupun lu bilang udah beda sekarang ya. Beda banget. Itu scene kalian semua gue tonton. Biaran scene gue merem itu. Karena yang kok bagus. Kayak nggak tahu, kayak aneh. Gue ada feeling kayak. Ya, emang ada orang kayak lu, ada orang kayak Jot ada yang nggak mau nonton dirinya sendiri, ada banyak. Gue kayak ada rasa takut jatuh cinta sama diri gue gitu. Lah, sama hari ini kita bilang bagus ya. Kayak kita lihat, ya oke nih. Terus besok nonton lagi. Kurang ya. Itu tuh. Nah, itu kan sesuatu yang lu nggak bisa kontrol ya. Anjing, kenapa lu bisa ngomong gini ya? Itu kan sesuatu yang lo orang nggak bisa kontrol. Yang kalian bisa kontrol adalah ketika kalian acting. Ya. Iya dong. Kalian acting, kalian merelakan diri kalian untuk didirect sama siapapun itu. Misalnya gua yang kemarin gitu kan, didirect sama gua gitu. Kalian merelakan, melepaskan, dan kalian bisa kontrol diri kalian full ketika acting.
setelah acting kalian kan udah nggak bisa kontrol apa-apa. Betul. Then what to worry about? Nggak ada yang harus di worry lagi karena ada editing. Editing adalah syuting kedua, ibaratnya. Editing itu syuting kedua, bro. Jadi, jadi yang bahkan nih ya, even gue yakin akan ada lo orang ngelihat, duh gue yang ini nih, kayaknya gue ada shot satu lagi atau dua lagi nih yang berapa nih bagus nih. Iya. Tapi kenapa yang ini diambil? Tapi kenapa dipilih yang ini? Iya, Semua tuh ada maksudnya. Iya. Gitu. It's beyond your guys control anymore. So, Misalnya nih Mas, kan gue nonton preview kan belum sampai kelar kan gara-gara ketiduran kan. Gue juga. Iya bareng Picong kan nonton. Kita nonton yang mabok mulu mabok anjing nontonnya. Terus misal gue nonton nih, udah kelar, tak. Kalau misalnya gue merasa diri gue, kayak gue bisa acting deh, itu salah gak? enggak, bagus om. Emang bisa acting semua kok. Kayak gue bisa deh gue misalnya kayak gue berhasil deh meranin karakter ini gitu misalnya. Good. Ya nggak salah dong. Kenapa salah? Kenapa salah? Then you took the chance in a very good way. Dan ya memang kalian melakukannya. You guys did it so well. Gue udah bisa bilang diri gue artis bro. Artis itu kan bukan selebritis, artis seniman. Ya gue udah bilang ngomong iya sih. Dia bisa dong. Gua seniman. Bisa dong. Even kalau udah jadi content creator YouTube kok artis. Gue mau nanya Artis Ah. pakai T belakangnya. Oh udah ingat. Gue juga. Menurut tuh di salah satu peran kita udah kelihatan belum cocok kayak misalnya anggaplah kita semua cocok main film nih menurut lu nih bagus. Sama pas kita lihat bentuk asli beda ya. Iya lagi. Editor, kamera, semua respect. Makeup artis, terutama itu bermain di mood ya. Iya. Karena kerja di term yang panjang kan di waktu yang gila banget tuh. 12 ketemu 12 tuh nggak gampang ya. Apalagi semakin malam ya. Senggol bacok. Senggol Pressure makin bacok. gede itu ya kalau kita bikin salah ya. Makin malam sih kita udah nggak ngobrol. Gila itu. Kayak fuck you guys. Nyamuk aja. Sorry deh malam. Suka gue bang Iya, lu sama respect. Ya lu you born for it, bro. Iya. Udahlah, kita semua tahu lu you born for this lah, udahlah. You born for the Nah dia lagi bukan cengin. Gua nggak ngecengin kita, nggak ngecengin lu, nggak kan kita lagi nggak belum film juga. You born for this, man. Udah. Gue udah bilang dia kalau lahir tahun 1800 jadi pemain sirkus deh. Emang entertain aja. Udah. Pantas di bawah spotlight aja. Iya, Begitu. entertain Serius aja. ini serius. Nggak lagi ngecengin lu udah. Lu. Lu udah auto anjing. Cocok lu kalau di Indonesia ada film The Greatest Showman, nah itu lu tuh. Lu. This is the greatest show tuh. Makanya gue bilang lu tuh dia bisa kalau in terms yang tadi bahas genre ya, lu komedi lu tegak semua anjing. Entertainer lu sih. Wah, ngentot. Horor dia juga bisa orang menurut gua. Iya, maksud gua yang di bahas itu. Cuma kalau misalnya sorry ya kayak romance kayaknya kurang deh. Romance kurang ya. Kayak kurang deh. Kayak bisa dimakan. Tapi bisa dimakan, bukan berarti nggak bisa. Cuma kan paling cocok kan. Paling cocok. Di mata gua kan. Justru akan lucu ya tulisnya ketika orang yang bercanda mulu main film serius. Coba lo yang ini. Keren. Jangan rindu itu berat. Iya coba. Nggak lu coba acting ceritanya lu mau pisah kayak Rangga sama Cinta di airport. Coba. salah ge kalau Ceweknya gua. Yey mau pergi Lu coba lu Rangga. Lu Rangga. Kan Lu guys Rangga. ceritanya Lu Cinta. nggak kayak gitu-gitu Sekali. enggak mau sekali muka lu masih merah Nah, kan orang ngomong apa segala kan. Nah itu tujuan gue itu. Sesimpel, gue ambil sampel dari Jot aja. Tujuan gue tuh sesimpel si kontol ini ngobrol sama orang baru aja tuh nggak bisa. Susah kan nggak bisa susah. Nggak bisa. Susah. Karena faktanya kalau dia nggak bisa nggak akan kenal kita. Bukan. Tapi gue mau kasih lihat nih, Dor, ayo lo. Gitu. Ya sama kayak kalian gitu. Jadi lo orang bisa lihat dunia lebih luas lagi. Kalau dunia kita tuh nggak ada apa-apanya. All of this dream, everything, bro. Tapi lo orang udah acting gitu. Ya, you guys gotta be proud. Have to be proud.
Bagus anjing. Winky sih gue. Winky. Lu Winky ya. Aktor DJ. Aktor DJ. Winky lu. Winky gue. The next ya. Gua gila. Tapi Winky sih aktingnya gila, nggak bercanda, gila ya. He's a good actor sih. Di muka kita bakal ada di Pengalaman nggak bohong lah. Bohong. Pengalaman nggak bohong. bakal ada exing kote. Iya Ji. Poster, kita di poster. Muka kalian baru. Kita nggak ada coy. Ada. Ada. Nanti kita ada Oh iya ada ini baru ya. Ada foto. Oh, ada poster baru. Foto pakai preskit. Mana Preskit yang berakhir, preskit yang ini. Ada riders. Preskit yang kita pakai baju piyama. Ada foto lagi. Udah ada, Bang. Oh nggak mau lagi lah, gue rambut gue kayak gitu. Mending gak usah ada di poster. Kalau suruh foto begini begini lagi. Nangis gue. Tapi yang nyuruh Joko Anwar. Iya. Gue pura-pura gak denger gue tuh. Benci banget gue rambut itu. Sumpah. Thanks you. Nippon. Bener-bener gue sampai hari-hari gue tuh gue gak ada kerasa percaya diri anjing. Ya gitulah. Kurang lebih ya soal film karena TP udah main HP ya. Host kita udah main HP. Nggak susah juga sih kalau nanya ya. Kalau nanya tuh takutnya spoiling. Spoiler. Udah habis channel takut. Kalau soal hal-hal yang Ya udah, gue nanya ke sana. Gantian. Oke. Lo orang biasa lah. Bikin video endorsement lah, iklan buat brand something, di direct sama orang gini-gini. Rasanya apa di direct sama gue? Di luar dari out of respect, out of ini bahas profesional aja. Bukan kayak Anggaplah kita nggak kenal. ya buang di kesampingin respectnya, kesampingin ini film gua lah apa segala, rasanya di direct sama gua tuh apa? Gue ngerasa lu too much on your plate waktu itu. I'm sorry. Too Elaborate. much aja gitu. Kayak di satu sisi lu mesti main, satu sisi lu mesti direct, satu sisi jam istirahat lu makan. Jadi gue ngerasa kadang apakah lu nya available nih buat ditanya, apakah keputusan lu di saat bilang ini cut, apakah ini karena beneran cukup atau karena memang lu pengen mempercepat the whole proses yang syuting. melelahkan ini. Gitu, gue jadi ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Wajar. Karena gue ngerasanya ini kayak too much deh buat lu, dan gue tahu ini limit lu tuh sangat jauh gitu. Sangat sudah melewati limit lu gitu. Gitu. Gue bakal ngerasa lebih tenang mungkin kalau misalkan lu nya kelihatan relax, terus lu kayak ya udah cut, memang karena gue pengen cut aja gitu. Tapi karena lu nya terlihat capek dan lu bilang ini udah cukup, gue ngerasa apa beneran si Mas Cuma cepetin aja ya? iya, apa karena lu capek nih, makanya lu cepet-cepetin. Ada keraguan-keraguan seperti itu. Tapi enggak. Karena some point gue merasa ada kayak ini kayak Kurang deh. Iya, Itu iya. Oh, cukup ya? Kok cukup ya gitu. Kok udah ya? Gitu. Gue mah sangat amat terima, Ya lu kan? suruh gue retake sampai jam berapa juga gue terima. Ya kan gue yang nonton, kan gue yang lihat, Iya sih. kan gue yang lihat. Tapi emang beberapa kali dia nggak, maksudnya kayak ada titik dimana kalau emang kurang dia ini sih. Ada. Ih sering anjing, Iya. sering Ya, kalau anjing. bener kurang. Ayo, lari lu, ayo. Lari ngentot, lari. Lari ngentot. Gue yang gue suka ketika gue direct detailnya. Detail. Ya, detail. Such a... Lu sering banget ngerapin baju gue. Oh ingat. What? Shit, gue aja nggak inget. Oke. Ya terus lu kayak ada properti yang miring dikit, lu sih. Cuman gue nggak boleh sebut di mananya lah. Oh iya. Gak inget gue. Oh thank you udah diingetin. Oh shit, oke. Detail ini. Menarik. Oh, mungkin nanti kali ya pas di BTS kali baru gue baru bisa lihat. Gue jadi penasaran, pengen nonton film. Gue sih lebih penasaran. Gue pengen nonton sebenarnya. Nih, bisa ini Jangan, Blay. bukan Blay. Di mute semua, tuh nonton di sini.